Zaman udah serba digital, tapi kalian tahu nggak? Ternyata masih banyak banget pebisnis UMKM yang masih di pola lama alias konvensional. Kan dipikir-pikir kayak nggak masuk akal nggak sih? Karena gini, coba kalian rasa nggak sih? Lu buka sosmed, apapun itu, mau YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, kayaknya semua orang jualan, bener nggak? Tapi dengan semua orang udah jualan aja, ternyata kalau disurvei di Indonesia tuh masih kecil banget yang ngerti digital. Padahal UMKM di Indonesia itu jumlahnya, itu datanya itu banyak banget, sampai 60 juta UMKM. 80%-nya itu di level mikro. Level mikro itu gimana sih? Kalau kita lihat Google, usaha mikro itu adalah usaha produktif yang jumlah aset maksimal 50 juta dengan omset tahunannya 300 juta. Berarti sebulan 25 jutaan ya, 25 jutaan ya, berarti kan sehari omset 2 jutaan. Nah, di Indonesia itu kita tuh penuhnya dengan level yang seperti itu. Nah, sekarang ini, kalian kebayang nggak sih? Kalau misalnya dengan offline 2 juta sehari itu kayaknya gede ya. Tapi kalau di online itu kan gede banget, bener nggak? Yang artinya sebenarnya kalau banyak UMKM di Indonesia pada jagoan online, kalian kebayang nggak sih omsetnya? Kalau masing-masing kali 3 aja, wah gila, ekonomi kita segede apa, bener nggak? Nah, tapi kenapa? Kok kayaknya banyak yang takut? Nah, menurut Direktur dan Chief Business Officer PT Indosat, nah dia orang ini ngomong kalau masih banyak banget UMKM yang mencatat keuangan secara manual. Selain itu banyak juga di antara UMKM yang tahu sih online, ngerti sih digital, tahu gitu, tapi nggak pakai, gitu kan, nggak pakai caranya. Dan biasanya UMKM Indonesia masih sifatnya lokal, jadi kayak daerah-daerah aja gitu kan, punya gerobak gitu kan, nanti jalan, udah gitu mungkin besok bosan ganti lagi gerobaknya dan udah nggak jualan lagi gitu, bener nggak? Nah, sekarang pertanyaannya sebenarnya gini, apa sih yang bikin kok kayaknya susah banget gitu loh banyak UMKM di Indonesia tuh nggak masuk ke digital? Padahal kalau kita lihat-lihat, kan sebenarnya pasar digital banyak banget, benar nggak? Bisa luas banget dan banyak banget cerita-ceritanya, gitu kan? Mulai dari owner-owner skincare yang kalian tahu sendiri bisnisnya cepat banget berkembangnya, gitu kan, sampai afiliator, sampai mana banyak banget orang yang intinya jauh lebih cepat kaya dari digital. Nah apa? Nah ternyata kalau misalnya kita lihat ada beberapa hal yang bikin UMKM ini agak susah buat masuk ke digital. Pertama, pemahaman dasar atau pemasaran online sendiri ini tuh bisa dibilang luas banget, bener nggak sih? Ya kan online, kalian bayangin deh, banyak banget cara jualannya kan. Ada yang jualan lewat website, ada yang lewat medsos, ada yang email marketing, ada yang iklan online, ada yang SEO, ada yang marketplace gitu kan. Dan itu bener-bener kayak banyak banget, dimana mungkin UMKM kita begitu ngeliat kayak gini, gitu bener. Ada nggak sih solusinya? Ya ada sebenarnya. Dengan belajar gitu, satu bagian gitu. Dan buat kalian yang mungkin ngerasa aduh kayak, aduh gue pengen nih, tapi gue nggak ngerti, gue nggak tahu caranya. Lu nggak usah khawatir karena kita di MEA, kita juga nyiapin pelatihan seperti ini. Ada kelas-kelas online-nya, ada eventnya. Lu bisa klik linknya, gitu ya. Terus kedua, yang jadi masalah juga adalah biasanya mereka nggak punya rencana. Jadi kayak, oke, gue mau jualan, gimana sih rencananya, gimana sih caranya? Kan caranya banyak banget, bener nggak? Nah, kalau versi gue, sebenarnya kalau misalnya buat jualan lewat online, cara paling gampang itu simple. Lu tentuin dulu jualannya mau kayak gimana, mau ke siapa, nanti baru milih channelnya. Karena channel online itu banyak banget. Ya kalian lihat aja, channel online tadi kita udah bahas ya. Ini kan banyak banget, bener nggak? Nah dari banyak ini, gimana cara paling gampangnya? Paling gampangnya simple. Gue punya ilustrasi yang bisa ngebantu kalian buat ngerti online itu sebenarnya segampang apa sih? Ibarat gini, kalau misalnya nih, lu jualan offline, lagi mau jualan apa sih? Misalnya mau jualan bakso, mau jualan baju, mau jualan apa? Hal apa yang pertama kali kita cari? Yang kita pertama kali cari adalah tempat dulu, bener nggak? Investasi paling banyak itu pasti di situ. Cari tempatnya kalau bisa yang rame. Karena kalau tempatnya rame, udah pasti orang yang lihat banyak. Tinggal nanti masalah orang datang atau enggak, yaitu gimana kita nariknya ya. Tapi kalau misalnya tempatnya aja nggak rame, kan mati, bener nggak? Langkah kedua, kalian pasti bakal cari sign name, papan nama yang mentereng, bener nggak? Makanya kalau lo perhatiin, itu banyak banget orang bikin papan nama, itu makin unik-unik, bener nggak? Makin unik-unik, sampai disebut S3 marketing lah, bahkan nama punya orang juga disikat, kayak tahu gimbal Pak Edi yang terkenal ini kan sampai kita nggak tahu nih yang aslinya yang mana gitu, karena satu jalan sama semua. Nah, dari papan nama, barulah lu benahin tuh kan, alur ketika orang masuk kayak gimana, pelayanannya kayak gimana, atau bisa juga pakai sales, siapin SPG, nanti sebarin brosur gitu kan. Itu kan cara-cara di konvensional. Terus gimana cara ketika masuk di online? Nah, buat masuk di online sebenarnya mirip. Pertama tentuin dulu, tokonya mau di mana? Tokonya apakah kita mau di marketplace? Bisa dong, banyak banget marketplace kan, ada Shopee, Tokopedia gitu kan. Tapi kalau di marketplace kena cas, ya sebenarnya sama aja, kayak lu jualan di mall juga kena sewa kan. Ya itu mirip-mirip. Atau lu mau bikin website sendiri. Nah, simple kan? Kalau mau bikin website sendiri, nggak kena cas, tapi keluar biaya di awal. Ibarat kalau di offline, kalian beli rumah. Udah punya rumahnya nggak keluar duit lagi dong. Keluarlah dikit-dikit bersih-bersih. Nah, itu adalah langkah pertama. Nah, langkah kedua, setelah itu ngapain? Oke, lu udah punya ini, lu udah punya tempat. Langkah kedua, lu bikin dulu dong papan namanya. Nah, papan nama tuh kayak gimana?
Mulai dari jual produknya, masukin, kasih gambarnya yang bagus, kasih fotonya yang bagus gitu kan. Nah, bedanya di online sama di offline, kalau di online, foto atau gambar itu segalanya. Karena kebayang nggak, orang nggak bisa pegang. Kalau di offline, lu pajang aja tuh barang kelihatan. Ada yang bisa pegang, tapi pajangan juga beda kan. Pajangan estetik pasti lebih mahal daripada pajangan seadanya. Pajangan estetik lebih mengundang orang daripada pajangan seadanya. Nah, itu dia nih, langkah kedua nih. Udah punya tempat, pajang, masukin fotonya, masukin apanya, gambarnya. Terus ngapain lagi? Kalau di offline, kita kan simpen orang kan buat jualan, bener nggak? Apakah kita sendiri? Orangnya mau yang jutek, apa mau yang ramah? Nah, kalian pilih. Kalau mau yang jutek, ya udah, bikin tuh deskripsi gambarnya, keterangannya yang jutek sekalian, yang galak kan? Tapi kan pembeli kabur. Kalau yang ramah, ya kalian juga bikin yang ramah dong, bener nggak? Simple kan? Sebenarnya mirip banget ya, online sama offline, bener nggak? Nah, kemudian setelah itu, baru kalian panggil orang buat datang. Kalau di offline, kita manggil orang ngapain? Buat brosur, bener nggak? Atau misalnya bikin acara atau apa Kalau di online gimana? Simple. Bikin konten marketing, bikin iklan online, bikin email marketing. Nah, itu adalah bagian-bagian dari brosur. Setelah lo kerjain itu, nah baru nanti dilihat mana yang untung, mana yang rugi. Gitu. Jadi, sebenarnya nih, kalau misalnya, kan kalau kita lihat, masalah utama UMKM itu sama masuk online itu pernah nggak ngerti. Sebenarnya kalau dilihat, online itu simpel kan, bener. Nah, semoga lewat video ini, lebih bakal banyak UMKM masuk ke online, dan kalian sebarin ke teman-teman kalian yang masih belum ngerti gimana caranya buat jualan online.